Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa kembali lagi dengan saya Anizar ya, dalam pembelajaran jarak jauh yang kedua di mata pelajaran Nahwu yang pertama. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semua dan seluruh penonton yang berbahagia? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat, tetap jaga imun, tetap tinggal di rumah, dan mudah-mudahan kita berharap apa yang sedang terjadi sekarang ini bisa selesai sebelum Ramadan. Anizar bernazar jika semua ini selesai sebelum Ramadan, Anizar akan jalan-jalan touring naik motor ke tempat yang feeling good. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang la al-amilatu amala inna. Kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya, yaitu la yang mengamal seperti pengamalannya inna. Apa pengamalannya inna? Pengamalannya inna yaitu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kita melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu adalah pembahasan setelah istitsna. Nah, la al-amilatu amala inna ini salah satu bab yang termasuk atau tercakup dalam pembahasan mansubatil asma, isim-isim yang dinasobkan. Nah, la al-amilatu amala inna, la yang mengamal seperti pengamalan inna ini, yaitu pengamalannya apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Oke, la ini juga dinamakan dengan la an-nafiyatu lil jins atau la linafil jinsi. Apa yang dimaksud la linafil jinsi? La linafil jinsi adalah la yang menafikan atau meniadakan semua jenis dari lafal setelahnya. Maknanya ya, contoh, la rajula fid dari walam ro'ata. Nah, ini lafal yang terletak setelahnya la itu jenisnya semuanya dinafikan oleh la. Tidak ada laki-laki satupun di dalam rumah. Tidak ada perempuan satupun di dalam rumah. Ya. Jadi ini makna dari lafal rojula, jenis rojula ini dia dinafikan. Oke ya. Selanjutnya ini secara makna la dinamakan dengan la linafil jinsi atau la an-nafiyatul jins. Pengamalannya seperti ini, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tapi ada syaratnya, enggak sembarangan la bisa mengamal. Wa hukmu la ka hukmi inna fil amal fansib biha munakkaran bihat tasawuf. Kita bahas ini dulu. Hukumnya la seperti hukumnya inna dalam hal pengamalannya. La berfungsi seperti inna dengan syarat isimnya berbentuk nakiroh dan tidak terpisah. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi la di sini kalian harus membaca kembali pembahasan tentang inna supaya la-nya gampang paham. Inna itu, kan bisa ulang. Inna itu adalah salah satu dari amil nawasih. Apa itu amil nawasih? Amil nawasih adalah amil yang merusak susunan mubtada khobar. Ada berapa amil nawasih? Ada 3 macam. Yang pertama, inna wa akhwatuha. Yang kedua, kana wa akhwatuha. Yang ketiga, zonna wa akhwatuha. Yang pertama, inna wa akhwatuha, pengamalannya apa? Pengamalannya yaitu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Ingat ya, menasobkan isim dan merofakkan khobar. Kalian harus baca lagi. Dan yang kedua, kana ada tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan, tadi menasobkan isim dan merofakkan khobar. Kalau yang kana merofakkan isim dan menasobkan khobar. Nah, yang terakhir zonna wa akhwatuha, yaitu adalah tansibul isma wal khobar ma'an ala annahuma maf'ulani laha. Nah, sekarang kita akan bahas
la yang mengamal seperti halnya pengamalannya inna. Maka kalian coba ingat kembali memorinya pembahasan tentang inna wa akhawatuha. Inna zaidan qaimun. Inna zaidan, sesungguhnya zaid iku qaimun, orang yang berdiri. Nah, ini la ini sama pengamalannya seperti inna. Nah, selanjutnya wa hukmu la ka hukmi inna fil amal fansubiha munakkaran biha tasal. Tadi sudah jelaskan bahwa la berfungsi seperti inna. Berfungsi apa maksudnya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Dengan syarat apa? Dengan syarat isimnya. Isim itu apa? Lafal yang terletak setelahnya la, sama seperti isimnya inna kan? Ada isimnya inna, ada khobarnya inna. Yang tadinya mubtada berubah menjadi isimnya inna, yang tadinya khobarnya mubtada berubah menjadi khobarnya in. Nah, sekarang isimnya inna harus berbentuk nakiro dan tidak terpisah, dalam arti muttasil, lanjut. Oke. Contoh, la taliba fil fasli. La taliba fil fasli artinya apa? La taliba, tidak ada siswa satupun fil fasli di dalam kelas. La ini ya, al-amilatu mithlu inna. La yang mengamal seperti inna. Berarti apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, setelah itu taliba dia di sini sebagai isimnya la. Sama seperti isimnya inna, dinasobkan. Bisa dilihat harokatnya, dia dinasobkan. Nah, fil fasli sebagai apa? Fil fasli sebagai khobarnya la. Oke. Nah, ini analoginya. Mohon maaf. Ini analoginya. Inna taliban fil fasli. Taliban ini menjadi isimnya inna. Fil fasli ini menjadi khobarnya inna. Oke, kursornya nih, sulit nih kursornya nih. Selanjutnya la indi fulusa la raghbata li fika lal kurrata fala nal'aba. La indi, ayo coba mana yang menjadi isimnya? Yang menjadi isimnya la mana? Yang menjadi isimnya la? Coba kalian ikut nebak mana? Yang menjadi isimnya la adalah al-fulusa. La indi sengaja tidak diharokatin supaya kalian bisa baca, belajar baca. Ini menjadi zorof. Ingat ya. La indi oranana, tidak ada sama sekali indi ing dalem sandinge ingsun al-fulusa harta atau uang. Berarti la fulusa indi. Gitu. La fulusa oranana harta sama sekali iku indi ing dalam sandinge ingsun. La raghbata li, la raghbata. Nah, kalau ini isimnya. La raghbata, tidak ada sama sekali raghbata rasa cinta li kadue ingsun iku kadue ingsun fika ing dalem siro, tidak ada rasa cinta sama sekali bagi saya untukmu. Lal kurrota tidak ada sama sekali al kurrota bola falanalaba iku falanalaba, maka orang main bola sopo kita, maka kami tidak akan bermain bola. Nah, jadi di sini la ini sama seperti la ini sama seperti pengamalannya in. Nah, mengamalkan apa pengamalannya? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kok ini kenapa harus ada contoh beda-beda seperti ini? Nah, ini hanya untuk membedakan bahwa nanti ada yang berupa nanti kita akan bahas setelah ini biar nggak bingung. Setelah itu ada aqsam ismla, ada macam-macam isimnya la. Ada isim la yang berbentuk mufrad, tunggal dalam bentuk
awas ya, tunggal dalam bentuk, bukan dalam makna. Sekalipun maknanya isim tasniyah atau maknanya jama, itu tetap dikatakan mufrad. La taliba, ingat isimnya la, lafal yang terletak setelahnya la taliba ini mufrad. La talibaini, ya, la talibaini ini secara makna isim tasniyah. Oke, paham ya? La tullaba ini pun secara makna jamak tapi dalam bentuk mufrad. Dalam bentuk mufrad itu maksudnya adalah satu kalimat, tidak terangkai, bukan mudhof ilaih. Oke ya, paham ya? La taliba, la talibaini, la tullaba fil fasli. Oke, itu sama. Setelah itu dalam bentuk mudhof, gabungan dua kata, kata yang kedua selalu khafad. Contoh, la kitabal maktabati jadidun, tolong diharapati ya. La kitabal maktabati jadidun. Lafal yang kedua ini adalah lafal al-kitabati, selalu dikhafadkan menjadi mudhof ilaih. Al-kitabanya dinasobkan menjadi isimnya la. Jadidunnya ini dirofakan menjadi khobarnya la, karena la mengamal sama seperti pengamalannya apa? Inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Yang selanjutnya adalah syibeh mudhof. Syibeh mudhof itu adalah yang menyerupai dengan mudhof, terbentuk dari dua kata. Kata yang kedua tidak khafad. Apa sih syibeh mudhof itu? Syibeh mudhof itu adalah lafal yang ketika tidak digabung dengan lafal yang lain maka maknanya tidak sempurna. Nah, syibeh mudhof itu biasanya berupa kalimat isim fa'il. La qabihan, la tali'an jabalan, contoh yang lainnya. La qabihan tidak jelek, la qabihan tidak jelek. Opo fi'luhu, ya, pekerjaanmu iku mahmudun, terpuji atau dipuji. Oke. La qabihan tidak ada, la qabihan tidak ada pekerjaan yang jelek. La qabihan orana nakang ala opo fi'luhu pegaweane iku mahmudun dan puji. Tidak ada pekerjaan yang jelek itu dipuji. Nah, di sini lafal yang pertama ini adalah lafal yang dijadikan sebagai isimnya la yang dinasobkan. Lafal yang selanjutnya adalah fi'luhu, ini sebagai fa'ilnya. Kok fa'ilnya? Iya, ini sebagai fa'ilnya qabih. Isim fa'il terkadang sama seperti fi'il, butuh membutuhkan fa'il. Nah, ini namanya syibeh mudhof. Coba kalau misal la qabihan mahmudun, tidak ada sesuatu yang buruk, itu terpuji. Apanya yang buruk? Oh, pekerjaannya. Nah, ini namanya syibeh mudhof. Syibeh mudhof itu adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Dalam arti maknanya tidak sempurna ketika lafal fi'luhnya dibuang. Tapi bukan mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih ada syaratnya. Ya, kalau mudhof ilaih lafal yang kedua yang layak dijadikan sebagai mudhof ilaih itu dikhafadkan. Karena membedakan antara mudhof dan mudhof ilaih sama syibeh mudhof itu sangat gampang sekali. Karena kalau mudhof ilaih ada syaratnya. Oke. Nah, kalau sudah paham nanti syibeh mudhof juga sangat mudah karena menentukannya biasanya berupa isim fa'il. Oke, jadi macam-macam isimnya la, lafal yang terletak setelahnya la itu ada macam-macamnya. Ada mufrad secara lafal, bukan secara makna. Dalam arti tidak terangkai dengan dua kalimat. Nah, ini kalau yang jamak di sini nih atau tasnya. Dia terangkai dari dua kalimat berupa mudhof ilaih atau terangkai dari dua kalimat berupa syibeh mudhof. Lafal yang pertama tetap dinasobkan sebagai isimnya. Kalau mudhof, lafal yang kedua dikhafadkan sebagai mudhof ilaih. Lafal yang pertama kalau syibeh mudhof dinasobkan sebagai isimnya la, lafal yang kedua tergantung, bisa dinasobkan, bisa dirofakkan. Dinasobkan sebagai maf'ul, dirofakkan sebagai khafad. Kalau yang maf'ul, la tali'an jabalan, tidak ada orang sama sekali yang naik jabalan ing gunung, itu dinasobkan sebagai maf'ul. Sekarang ahkam isim la. Isim la al-mudhof wa syibhil mudhof. Nah, sekarang kita bahas isimnya isim la yang mudhof dan syibeh mudhof dulu biar gampang.
fansib biha munakkaron biha tasol mudhofan au musyabihal mudhofi kala ghulama hadirin mukafi. Isim yang berbentuk mudhof dan syibeh mudhof itu berhukum nasab jikala tidak berulang. Ingat ya, isimnya la yang berbentuk mudhof atau syibeh mudhof itu dibaca nasab jikala tidak berulang. Apa sih maksudnya tidak berulang? Oke, kita bahas dalam contoh. La libasa murahiqin jamilun. La libasa murahiqin jamilun. La libasa tidak ada pakaian. Nah ini libasa murahiqin berarti apa? Mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Yang pertama dinasobkan, harus dinasobkan sebagai isimnya la. Yang murahiqin ini dikhafatkan sebagai mudhof ilaih. Nah ini dinasobkan sebagai isimnya la ketika apa? Ketika la-nya tidak diulang seperti yang tadi. Oke, ketika la tidak berulang. Nah murahiqinnya ini dikhafatkan sebagai mudhof ilaih, jamilunnya ini dirofakkan sebagai khabarnya la. La akilan. Nah ini yang saya contohkan. Ini syibeh mudhof contoh kedua. La akilan ini isim fa'il kan? Isim fa'il tadi syibeh mudhof itu berupa isim fa'il yang dia akan membutuhkan fa'il atau akan membutuhkan maf'ul. La akilan tidak ada orang yang makan. La akilan oranono wong kang mangan. Mangan apa? As-samaka ing ikan iku saminun gemuk. Tidak ada sejarahnya orang yang makan ikan itu lalu gemuk, kecuali makannya satu kontainer gemuk langsung. Nah ini syibeh mudhof. Kalau yang di atas adalah mudhof ilaih. Ini syibeh mudhof. Kalau syibeh mudhof itu lafal yang keduanya dia bisa menjadi nasab sebagai maf'ul atau bisa menjadi rofa sebagai fa'il dari akilan. La akilan dia tetap nasab, wajib nasab sebagai isimnya la. Ingat ya, sebagai isimnya la. Karena apa? Karena la-nya tidak diulang-ulang. Dalam arti di sini tidak ada la lagi. Nanti habis ini contoh la yang diulang ya. Nah, asamaka ini menjadi nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul dari akilan. La akilan oranono wong kang mangan. Sopo wong apa? Asamaka ing ikan iku saminun gemuk. Nah ini mudhof, ini syibeh mudhof. Lakin idza takarrarat ajraitaha kadzaka fil i'mali au alghaitaha. Namun jikalau berulang isimnya berbentuk mudhof dan syibeh mudhof, makalah bisa difungsikan seperti inna atau tidak. Nah ini nih yang kalian pahami. Maka la bisa difungsikan seperti inna atau tidak. Berarti la bisa diimalkan atau diilghakan. La bisa diamalkan atau tidak diamalkan ketika la-nya diulang. Nah, contoh. Nih. La taliba wala talibata jamilani. La taliba, la-nya di dua ya. La taliba wala talibata jamilani. Ini diulang la-nya. La taliba tidak ada siswa wala talibata dan tidak ada siswi iku jamilani yang keren-keren, yang cantik dan yang ganteng. Nah, kalau diulang seperti ini, la-nya diulang ya. Kalau la-nya diulang, maka dia bisa isimnya la, lafal yang tertulis la-nya bisa dua bentuk bacaan. Bisa diimalkan, bisa diilghakan. Boleh dibaca la talibu wala talibatu jamilani. Sebagai apa? Nah, dibaca nasab la taliba sebagai isimnya la talibata sebagai isimnya la, jamilani sebagai khobarnya la.
Kalau ini la talibu jadi mubtada, la bisa kok la talibun. Maaf salah ini tulisannya. La talibun wala talibatun jamilani. Dia bisa menjadi mubtada dan jamilani menjadi khobar dari mubtada. Berarti kalau seperti ini, la contoh la yang kedua dia ilghail amal. Dia menganggurkan pengamalan, tidak mengamal. Oke ya, paham ya? Oke. Ini harokat yang salah, ini bisa la talibun wala talibatun jamilani. Selanjutnya la muhtaraman qawluhu wala mukarraman khuluquhu mahbubun. La muhtaraman qawluhu, la muhtaraman ora den mulyaaken apa qawluhu ucapane, wala mukarraman lan ora den mulyaaken apa khuluquhu akhlake, iku mahbubun den cintai. Oke ya. Jadi di sini la yang pertama dan la yang kedua ini adanya tikrorula. Karena dia adanya tikror, maka la di sini boleh diamalkan. Boleh ucapkan la muhtaramun qawluhu wala mukarramun khuluquhu mahbubun. Oke, isimnya la, ini khobarnya la, ini menjadi mubtada, dia menjadi mubtada, nah ini menjadi khobar. Paham ya? Ini ketika la-nya ditikror. Ini bentuk apa ini? Muhtaraman qawluhu, muhtaramun qawluhu. Ini bentuk syibeh mudhof. Ingat, ini bentuk apa? Ini bentuk syibeh mudhof. Ini fa'il, qawluhu menjadi fa'il dari dia apa? Isim maf'ul. Jadi ya. Jadi katakan syibeh mudhof berupa isim fa'il, bisa lebih banyak isim fa'il, isim maf'ul pun bisa sebagai syibeh mudhof. Nah, kalau yang tadi, kalau yang pertama, nah ini berupa apa? La toliba ini, ayo berupa apa? Toliba ini berupa isim mufrad. Isimnya la yang berupa mufrad, bukan terangkai dari dua kalimat. Nah, kita lanjut. Selanjutnya la umma Zainab. Nah, ini apa contoh? Ini contoh mudhof ilaih. Kalau tadi yang pertama contoh mufrad, la taliba wala talibata jamilani. Kalau contoh yang kedua adalah syibeh mudhof, kalau ini contoh mudhof. Ingat ya. Ini contoh mudhof. La umma Zainab wala abaha ya'tiyani fil haflati. La umma Zainab, ini kok Zainab, kenapa nggak bukan Zainabi? Nah, ini isim ghairun munsharif ya. Ingat, isim ghairun munsharif. La umma Zainab, tidak ada ibunya Zainab sama sekali, wala abaha, dan tidak ada ayahnya sama sekali, iku ya'tiyani, datang dua, fil haflati, dalam acara peringatan wisuda atau apa misal. Oke ya. Jadi di sini bisa diucapkan la umma Zainaba wala abaha dengan mengamalkan la, atau bisa diucapkan juga la ummu Zainaba wala abuha dengan mengilghakan la. Ini la dzakirallahi wala syakira ni'amihi hazinani. Bisa diucapkan la dzakirullahi, mohon maaf, la dzakirullahi wala syakirun ni'amihi hazinani. Ini menjadi ilgham, menjadi apa? Mudhof menjadi mubtada dan berupa mudhof ilaih. Oke ya, paham ya? Jadi ketika la-nya itu ditikror,
maka dia boleh dibaca dua, boleh diamalkan sebagai inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar, boleh juga diilghakan. Nah, sekarang kita akan kembali ke isim la yang mufrad. Sekalipun tadi sudah dibahas, karena ini akan lebih spesifik lagi. Sebelumnya saya minum dulu. Nah, wa inda ifrohismi hal zamil bina murakkaban aw raf'ahu munawwana. Saat isim la berbentuk mufrad dan la tidak berulang, maka ia berhukum mabni dengan tanda nasabnya masing-masing. Ingat ya, berhukum mabni, bukan mu'rab. La rajula fid dari. Maaf, berarti la taliba wa la talibata. Tadi enggak boleh la taliban, ya. La taliba fid dari, la rajula fid dari. Namun jika la berulang, maka ada beberapa i'rab. Satu, kedua isim la berhukum mabni. Baca yang kedua isim la berhukum rofa plus tanwin. Ini kita sudah pernah bahas di Jurmiyah, gak apa-apa diperluas lagi. Waktu itu di Jurmah agak perluas. Yang ketiga, isim la pertama mabni, yang kedua nasab. Yang keempat, isim la pertama mabni, yang kedua rofa plus tanwin. Yang kelima, isim la pertama rofa plus tanwin mabni, yang kedua mabni. Yang tidak bisa adalah isim la pertama rofa plus tanwin, yang kedua nasab. Bingung pastinya. Oke, kita terapkan di contoh. Ya. Adamu tikrarila, ketika tidak ada la ilaha illallah. Awas, la ilaha illallah. Ketika la, lafal setelahnya isimnya la itu berupa mufrad, satu kata, bukan tersusun dari dua kata, bukan berupa mudhof atau syibeh mudhof. Kalau berupa mudhof atau syibeh mudhof, maka dia nasab, bukan mabni. Ingat, nasab bukan mabni. Tapi kalau mufrad, maka dia mabni. Mabninya mabni nasab. Kenapa? Karena isimnya berupa mufrad dan la-nya tidak ditikrar. La samaka fil birkati, la ilaha illallah, la ilaha tidak ada Tuhan sama sekali, illallah kecuali Allah. La samaka fil birkati, la samaka tidak ada ikan, fil birkati di jaring. Ini samaka juga mabni, ya, mabni fathah. Ingat, mabni fathah. Kalau mabni jangan mabni nasab ya, mabni fathah. Mabni sesuai dengan alamat nasabnya masing-masing, nggak harus fathah memang. Kalau di sini mabni fathah. Nah, kenapa mabni? Karena samakanya berupa kalimat tunggal, berupa mufrad, dan la-nya tidak ditikrar. Atau contoh yang lain, la muslimina fil idi shaimun. Nah, ini mabni. Awas, ini mabni. La muslimina, tapi mabninya mabni dengan ya dan nun. La muslimina fil idi shaimuna, karena di sini menunjukkan jamak. Oke ya. Ini menunjukkan jamak. Tidak ada umat Islam yang banyak pada hari raya itu shaimuna, pada puasa. Ini menjadi khobarnya la. Kalau ini la ilaha tidak ada Tuhan kecuali Allah, iku illallah, ini khobarnya, khobar jumlah. Iku illallah ini khobarnya illah. La samaka iku fil birkati, ini jumlah ini menjadi khobarnya la. Nah, di sini khobarnya berupa lafal shaimun. Ingat, kalau la tidak ditikrar dan lafal setelahnya mufrad, maka dia mabni sesuai alamatnya masing-masing. La qalamaini indi, la qalamaini indi. La qalamaini tidak ada pensil,
sama sekali iku indi di sampingku. Kenapa harus mabni? Karena kedudukan la dan isimnya sama seperti tarkib adad ketika 11 sampai 19 yang dianggap sebagai dua kata yang menyatu. Ahada asyara, ithna asyara sampai tis'a asyara itu mabni. Nah, analoginya antara la dan isimnya ini sama seperti adad 11 dan 19, maka dihukumi mabni. Oke. Sekarang tikrorullah. Ini yang agak bingung. Dulu pernah dibahas di pembahasan kelas 8 waktu jurmiyah. Tikrorullah. Yang pertama, bacaan yang pertama, la akho wala aba. Ayo, saya tebak dulu sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya. La akho wala aba. Berarti dimabnikan, ini dimabnikan. Maka la yang pertama mengamal, la yang kedua mengamal. Ingat, jaiz. Kalau la-nya ditikror dan isimnya berupa mufrad, ada berapa bacaan tadi? Ada 4 bacaan. Kita lihat. Yang pertama, la akho wala aba. Dua-duanya ini diamalkan. La-nya mengamal, yang pertama mengamal, la yang kedua mengamal. Akhonya sebagai isimnya la, abanya sebagai isimnya la. Nah, sekarang yang kedua, la akhun wala abun. La yang pertama ilgho, la yang kedua ilgho. La yang pertama tidak mengamal, la yang kedua tidak mengamal. Akhun, abun di sini menjadi mubtada. Bacaan yang ketiga yaitu adalah la akho wala aban. Akho di sini la-nya mengamal. Oke. Aban di sini la-nya tidak mengamal. Tapi apa? Tapi dinasobkan, la-nya ini dinasobkan kepada siapa? Dinasobkan kepada mahalnya la ketika dia masih mengamal seperti pengamalannya ini. Apa sih? Tansibul isma, menasobkan diatofkan kepada mahalnya di sini. Oke, paham ya? Nanti ada ini setelah ini ada penjelasannya. Bacaan yang keempat yaitu la akho wala abun. La akho wala abun. Bacaan yang keempat itu adalah yang pertama diamalkan, yang kedua tidak diamalkan. Menjadi apa? Dia menjadi mubtada. Bacaan yang terakhir la akhun wala aba. Yang pertama diilghokan, yang kedua diamalkan. Oke, kita lihat keterangannya. Dua la berfungsi seperti inna, ya. La akho wala aba, ingat dimabnikan karena la-nya ini ditikror, maka dia diperbolehkan. Dan kenapa dimabnikan? Karena isimnya berupa isim yang tunggal. Terus selanjutnya la yang pertama berfungsi seperti laisa, la akhun. Dan yang kedua, lafal yang kedua di sini dia diatofkan juga kepada isimnya la akhun wala abun. Boleh la ini sebagai isimnya laisa. Laisa itu adalah kalimat fiil, ya. Laisa itu adalah kalimat fiil dan akhun menjadi fa'ilnya, dan ini diatofkan kepada lafal sebelumnya. Abun ini diatofkan kepada fa'ilnya la. Boleh seperti itu. Boleh juga menjadi mubtada. Oke ya, dalam arti intinya adalah la-nya ini diilghokan. La akhun oronono utawi sedulur lanang, la abun oronono utawi bapak. Boleh. Jadi seperti pengamalannya laisa, boleh. Laisa menjadi fiil, abun menjadi fa'il, akhun menjadi fa'il. Setelah itu, yang ketiga, berfungsi seperti inna, tambahan isimnya atof ke mahal i'rob isim la. Yang pertama ini la-nya sebagai la yang mengamal seperti inna, tansibul isma, karena ini mufrad, isimnya berupa mufrad maka mabni.
Dan yang kedua dinasobkan. Kenapa? Karena diatofkan kepada mahal. Apa sih mahal? Mahal itu adalah posisi sebelumnya. Posisi sebelumnya apa sih? Isimnya la itu, inna itu apa? Inna zaidan. Dinasobkan kan? Mabni enggak? Enggak mabni, dia nasob. Inna zaidan qaimun. Maka di sini pun dia harus nasob. Dalam arti kenapa wala aban? Karena nasob kepada mahalnya isimnya la ketika masih awal, atau mahalnya juga nggak apa-apa karena kan mahalnya kan mahal nasob. Oke. Yang keempat, la yang pertama berfungsi dan yang kedua tidak berfungsi. La-nya di sini sebagai atau mengikuti pengamalannya laisa, dalam arti abunya sebagai fa'ilnya. Boleh pengamalannya laisa, boleh sebagai abunya nanti boleh menjadi fa'il dari laisa, boleh juga menjadi mubtada. Intinya yang pertama mengamal, yang kedua tidak mengamal. Nah, yang terakhir adalah yang pertama ini mengamal seperti laisa, yang kedua ini mengamal seperti in. Nah, ketika apa itu semua diperbolehkan? Ketika tikroru la, ketika la itu ditikrar, diulang-ulang. Yang pertama boleh dua-duanya diamalkan, yang kedua boleh dua-duanya tidak diamalkan. Bisa la sebagai laisa atau nanti dia sebagai la nafi dan lafal setelahnya dia menjadi mubtada, boleh. Bacaan yang ketiga, la yang pertama dimabnikan, diamalkan, la yang kedua tidak diamalkan tapi diatofkan kepada mahalnya isimnya la. Bacaan yang keempat itu yang pertama diamalkan, yang kedua tidak diamalkan atau disamakan seperti laisa atau la nafi biasa dan setelahnya bisa menjadi mubtada juga. Bacaan yang terakhir adalah dia tidak diamalkan dan yang kedua diamalkan. Sekarang yang tidak boleh itu bacaan seperti apa? Nah, yang tidak boleh adalah la akhun wala aban. Ini yang nggak boleh. Al mamnu' terlarang. La akhun wala aban ini nggak boleh. Yang pertama berfungsi seperti laisa. Seperti laisa berarti apa? Ilgho, tidak mengamal seperti in. Nah, yang kedua diatofkan kemana? Ini dinasobkan. Kan harusnya ketika dia dinasobkan, maka dinasobkan kepada mahalnya isimnya la, yaitu nasob, bukan mabni. Tapi sedangkan ya lafal akhun di sini, la yang pertama di sini itu dia pengamalannya adalah diilghokan, dibatalkan. La di sini bisa posisikan sebagai laisa, akhun sebagai fa'ilnya, atau la sebagai la nafi biasa, akhun sebagai mubtada. Oke ya. Berarti ilgho. Nah, sekarang dia nasob. Kalau nasob berarti harusnya kan diatofkan kepada mahalnya la yang mengamal. Loh, ini gimana nasob dari mana? Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ini yang tidak bisa. Tidak bisa jawabkan la akhun wala aban. Atau contoh yang biasa kalian pernah bahas ketika di kelas jurmiyah dulu, la haula wala quwata boleh, la haula wala quwatan boleh, la haulun wala quwatun boleh, la haulun wala quwata juga boleh. Yang nggak boleh itu la haulun wala quwatan, seperti yang tadi contohnya, la ta'ama wala fulusa, sama saja. Oke. La zaujata wala habibata, ini sedih sekali, tidak punya istri, tidak punya kekasih, hidup sebatang kara, diisolasi. Ya begitulah nasib kita semua sekarang ini. Oke ya, la zaujata wala habibata. Oke. Jadi itulah masih ada sorry. Ismula al mu'arrafatu wal munfasilatu. Nah, sekarang wa haitsu arrafta tasmaha aw fusila farfa' wa nawwin wa tazim tikrarala. Kala aliyun hadirun wala umar wala lana abdun wala mayuddakhar. Ini pengecualian. Jika isim la berbentuk ma'rifat, kan tadi syaratnya kan nakirah isimnya la. Jika isim la itu berbentuk ma'rifat,
atau terpisah dengan la, ya, maka la tidak bisa berfungsi seperti inna. Ilghaul amal, amalnya diilghakan. Saya ulangi lagi, jika isim la berbentuk ma'rifat atau terpisah dengan la, maka la tidak bisa berfungsi seperti ilghaul amal. Contohnya, la aliyun hadirun wala umar. La, lafaz setelahnya apa? Aliyun. Ali itu ma'rifat apa nakirah? Ali itu ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena dia menunjukkan nama. Oleh karena itu la-nya tidak berfungsi. Karena tidak berfungsi berarti la-nya bisa seperti laisa. La aliyun oranono sopo aliyun ali. La aliyun oranono sopo aliyun ali hadirun kang hadir. La alin oranono utawi Sayyidina Ali iku hadirun hadir. Boleh seperti itu. Ingat ya, kenapa di sini tidak mengamal? Karena isimnya ma'rifat. Atau contoh yang kedua, la lana abdun. La lana abdun, abdun nakiro, tapi dipisah oleh lana. Dipisah oleh lana, maka la-nya tidak bisa mengamal. Wala mayuddakhor, sama seperti itu. Isim la al-mu'arrafah sama juga isim la al-mu'arrafah, isim la yang ma'rifat, isim la yang ma'rifat. Setelah itu isim la al-munfasilah, isim la yang dipisah oleh lana. Alhamdulillah, la indahu abun wala ummun. Sama ini juga sebetulnya nakiroh, tapi di sini dipisah oleh lafal indahu. La afkaro fil fasli, dan seterusnya. Alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan itu semua bermanfaat. Nanti kita akan kembali di pertemuan selanjutnya. Jika ada yang ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Silakan tanyakan pertanyaannya yang tidak paham, atau nanti bisa dijapri di nomor WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.